nangis dikit, nggak bohong. Aku sambil jalan tuh kayak, duh kayak apa? Sempat mikir gitu lah, kayak mana ya? Maksudnya aku harus ngapain nih gitu, biar buat hidup aja. Wow. Habis itu ya udah, habis itu kayak nggak tahu kenapa tuh langsung, dan semoga aku bisa menjadi peneduhmu di kala sendu. Langsung dapat itu. Menghalangi hujan dan panas untukmu, berdua selalu. Wah, dalam ya ternyata. Aku takut merasa sepi karena ada diriku di sisimu. Tenanglah sayang, ku akan jadi payung untukmu. Unik sih. Oke. Bisa dibilang unik. Jadi percaya nggak percaya kakak indigo. Oh, oke. Ini serius nih. Oke. Nenek juga. Kita bikin nenek podcast tuh horor apa indigo. di sini? Pas lagi malam Jumat nih ya. Iya benar. Sama katanya. Oh, belum ya? Kelambatan. Suruh dia yang nyanyi aja. Sama katanya. Oh, belum ya? Kelambatan. Suruh dia yang nyanyi aja. Sudah gitu. Lu udah step belum? Hah? Kayak ketinggian ini. Iya lah. Selawat Iya, ketinggian. di bumi. Iya, settingannya Oh, ketinggian. Nggak di E nih. Wah, cap, ribet lagi ya. Oh, dari sini Ditarik ke belakang aja. selalu hadir kala ku tetap senja, namun satu titik hadir di ujung langit. Selawat tetap di bumi bintang kecilku, kau warnai senja di hari ini. Kau tuliskan aksara di langit senja, dan segala diriku tak pada kamu. Rio Satrio teman-teman. Yeay. Halo Rio, apa kabar? Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Teman-teman, kita udah kedatangan musisi Samarinda, ya, perwakilan kali ya, salah satu musisi Samarinda yang namanya lumayan kedengeran ya, Ya, di alhamdulillah. level nasional gitu, Rio Satrio. Ini sebenarnya Korkal Siniar udah ngundang Rio ini lama banget ya. Iya. Cuma memang jadwalnya Rio lumayan tight gitu. Nggak lumayan lagi dong, dari 2020 dong ya kita ngobrol ya kayaknya. 4 tahun ya. 4 tahun akhirnya. Aduh, mohon maaf. Akhirnya kita bisa mewujudkan harapan teman-teman sobat cerdas semua untuk menghadirkan Rio. Rio kan kalau kita ngomongin Samarinda itu kadang-kadang ini kalau ngomongin musik tuh kayaknya terlalu heterogen gitu ya. Hampir-hampir. Mohon maaf kalau aku salah ngomong ya. Hampir-hampir nggak ada, kalau denger Samarinda siapa sih musisinya, nggak ada gitu. Ya. Kayaknya ya. Iya, Koreksi iya, kalau benar-benar saya sih. salah gitu ya. Mungkin terakhir generasiku mungkin masih dengerin Ed Sahrani lah gitu ya. Itu tuh. Agak tua ya. Agak tua kayaknya ya. Nah, nggak tahu kalau teman-teman milenial atau Gen Z, tapi nama Rio adalah salah satu yang paling banyak muncul ketika aku tanya ke teman-teman sekitar, siapa sih musisi Samarinda gitu. Rio. Alhamdulillah. Kalau boleh Rio membanggakan diri deh gitu. Sampai dengan hari ini tuh kalau dari 1 sampai 10 Rio ada di urutan keberapa tuh kalau di Samarinda?
11 sih. Dari 100. 11 dari 100 kok kayak ingat ucapan siapa ya? Masalah saya. 11 dari 100. Merendah ya. Rio kan apa namanya? Kalau aku cari di Spotify ya, nama Rio nih cukup gampang dicari. Begitu tulis Rio, opsinya yang muncul cuma ada 2, Rio Febrian sama Rio Satrio. Oh iya, serius. Iya serius. Tadi aku barusan search soalnya. Baru search lagi gampang ya. Dia ngaku. Baru search. Apa. Dan yang paling atas itu ada lagu yang barusan tadi nyanyiin ya. Yang paling atas itu ada Senja di Aksara Bintang. Senja di Aksara Bintang. Nah, itu lagu sebenarnya lagu tahun berapa tuh? Itu lagu 2018 sebenarnya. 2018 lumayan lama. Iya, berarti ya? udah cukup lama lah. Udah cukup 6 lama. tahun. Oh, oke. Udah 6 tahun. Ya 5 tahun lebih lah. Itu soalnya bikinnya pas anak pertama lahir. Oh, oke. Anak pertama lahir. Iya, nama anak pertama di Aksara Bintang. Namanya di Aksara Bintang. Iya, Di Aksara Bintang gitu atau di Aksara Bintang? di Aksara Bintang. Di Aksara Bintang. Kenapa nama anak dijadikan judul lagu? Apa yang latar belakangnya itu? Apa ya? Sebenarnya kalau nama anak tuh dapetnya di mimpi. Di mimpi. Iya, serius. Seru ini. Samarinda Banar. Enggak, ini. mistis. Samarinda Banar ini. Kenapa? Gimana ceritanya bisa dapat nama anak di mimpi? Tapi serius, ini yang apa ya? Keluargaku unik sih. Oke. Bisa dibilang unik. Jadi percaya nggak percaya kakak indigo. Oh, oke. Ini serius nih. Oke. Nenek juga. Kita bikin nenek podcast tuh horor apa indigo. habis ini? Pas lagi malam Jumat nih ya. Iya benar. Oke. Nah, yang menarik tuh di keluarga dari ibu ya. Ketika ada yang lagi hamil, tuh biasanya dimimpiin. Kalau nggak yang suami ya istri. Kadang ganti-ganti gitu. Nah, zaman dulu kalau ibu cerita, ibu tuh pas lagi isi kakak tuh. Kakak hamil kakaknya Rio. Ya, lagi isi kakakku tuh katanya mimpi disuruh milih burung gitu kalau nggak salah. Disuruh milih burung. Iya, baru tuh. Apa itu artinya ternyata? Nah, ternyata dari dulu kalau si orang tuanya mimpi pilihannya burung atau bunga, anaknya pasti cewek. Burung atau bunga tuh cewek. Oke. Kalau cowok pasti benda tajam kayak pedang atau pisau. Mimpinya benda tajam. Ya. Bisa Itu jadi aneh. referensi teman-teman. Enggak, tapi itu keluarga aja sih. Oh, di sebenarnya. keluarga Rio ya? Iya, anehnya kayak gitu. Oke. Nah, aku pas istri lagi isi anak pertama, aku dimimpiin. Apa tuh mimpinya? Dimimpiin orang, aku ingat banget. Pokoknya dikasih 3 pilihan. Oke. 3 pilihan pedang gitu kalau nggak salah. Oh, 3 pilihan pedang. Iya, aku milih yang pedangnya samurai gitu. Oke, katana ya. Ya. Nah, kalau apa alasannya waktu itu? Atau emang refleks aja milih itu gitu? kalau aku sih karena ini ya. Ini kalau aku dulu kalau ibu ini agak lucu sih, kalau ibu tuh pas hamil aku dikasih pilihan apa? Pisau dia bilang. Terus dia milih belatinya orang Padang tuh yang bentuknya kayak gini, yang dipakai Iko Uwais. Iko Uwais bener. Itu warna hitam. Nah, lahirnya hitam. Oke. Padahal kakak, ibu, sama bapak tuh putih semua. Putih. Oke. Udah tes DNA, ayo. Sempat agak ini sih. Sempat agak mikir ya. Oke. Nah, jadi kalau anak si Bintang aku pilih pedang aja lah. Ini putih nih biar putih tinggi biar gitu, putih. keren gitu kan. Oke. Dan akhirnya memang benar laki-laki keluar. Ya, laki-laki. Oke, Dan terus? kalau nama tuh yang ku ingat kalau nama tuh cuman di mimpi itu setelah aku pilih ini, aku mimpiin ada temen lah, pokoknya di situ ada temen, dia nunjuk ke langit gitu terus bilang Aksara, dia bilang. Oh, oke. Itu di mimpi juga. Iya, itu di mimpi. Wow. Aku sempat bingung Aksara apa gitu. Aksara. Ya udah. Pas lahir, pas bangun baru mungkin dia mau yang nggak tahu ya, aku cuma pikirku mungkin dia mau namanya Aksara dah gitu. Namanya Aksara. Wow. Dan itu langsung pegang gitar, langsung tulis Enggak. lagu Kalau atau nulis lagu itu tuh pas anak baru lahir. Oh, justru pas setelah lahir. Habis ngajarin aku langsung nulis lagunya. Wow, habis ngajanin, ngurus BPJS dulu ya. langsung nulis ya itu. Iya, karena pengen nggak tahu ya. Momennya ya. Pengen tahu apa ya yang bakal aku tulis pas
ini momen pertama aku punya anak gitu kan. Oke. Ya lahir pasti kan ya macem-macem lah campur aduk. Kira-kira apa yang bakal aku tulisnya? Aku nggak tahu. Aku pengen tahu itu waktu itu. Oh, oke. Ya udah makanya pas dia lahir ngajanin, udah tulis gitu. Langsung gitu. Iya. Tapi istri nggak nyariin yang mana bapaknya? Nggak, itu nulisnya bentar banget sih jujur. Oke. Wow. Memang berarti memang ada dorongan-dorongan itu ya, apa Iya. yang namanya emosional juga gitu. Tapi sejauh ini yuk, itu jadi lagu yang paling banyak didengerin atau gimana ya? Sejauh ini deh. Sejauh ini yang paling banyak didengerin tuh Cerita Daun dan Bumi. Cerita Daun dan Bumi. Itu is another song ya. Lagu Iya. beda di album yang beda atau gimana? Di album yang beda Di album yang berbeda. Oke. Lebih baru atau lebih lama? lebih lama. Lebih lama. Oke, yuk sampai hari ini ceritain deh yuk. Karena biar teman-teman sobat Jaras tahu, mungkin ada yang udah tahu ya. Tapi biar siapa tuh belum ada yang belum tahu. Sampai hari ini udah berapa lagu, udah berapa album? Kalau lagu tuh ada berapa ya, lupa sampai. Hmm. Ada 17 lagu lah total. 17 lagu berarti. Tapi baru satu album Oh, baru sebenarnya. satu album. Yang lainnya single-single Iya, gitu ya. yang lain single. Oke. Mulai tahun 2016 ya betul. 2016. 2016 itu momennya apa yuk yang bikin kayaknya aku bisa nyanyi deh gitu. Kalau nyanyi tuh dulu sebenarnya sempat nggak pede nyanyi. Oh, nggak beda ya? Dulu malah main bass awalnya dulu pas sekolah lah. Sampai kuliah itu tuh kejadiannya gini sih sebetulnya gara-gara aku dulu masih main bass. Ingat banget tuh ada apa kerjaan, ada ngejob band lah sama teman-teman di SCP. Di SCP. Oke. Ya, itu tuh vokalisnya cewek, seharusnya teman, namanya Eca. Hari H dia sakit. Oke. Ah, ini kayaknya momen-momen kayak gini emang banyak ya gitu ya. Vokalis tuh rata-rata gitu ya, gantiin gitu ya. Iya, aku dipaksa teman-teman, Oh, kamu aja yang nyanyi, udah siapa lagi kayak gitu kan. Oke. Ya Karena yang paling memungkinkan kali ya, Ya. dibanding teman-teman yang lain. Oke, terus Jadi sambil main bass nyanyi. Udah. sambil main bass. Iya, sambil main Wow, bass. lagu apa waktu itu? Waktu itu lagu-lagunya Britpop nggak mungkin dong. enggak sih. Lagu-lagu slow-slow aja sih Oh, oke. waktu itu kayak Yang populer-populer lah ya. iya dulu ingat lagu apa ya, Hobstang. Oh, bestnya. Oke. Terus apa lagi ya? Radiohead yang gitu-gitulah. Oke. Dan akhirnya keterusan atau apa momen? Awalnya sih nggak keterusan. Awal malah gara-gara ada teman, dia musisi juga, musisi Samarinda juga, termasuk yang buat karya lah. Oke. Si Saprol Negeri Syam tahu? Oh, tentu saja tidak. Mohon maaf Bang Saprol. Jujur banget. Ya, orang bilang tahu aja. Oke. Oh iya, saya tahu ya tadi ya. Bisa diedit. Oke, lanjut. Apa kata Saprol waktu itu? Ya, si Saprol itu dia tuh dari dulu pengen jadi penyanyi pop lah. Oh, oke. Habis itu dia yang kayak ngomong ke aku tuh, wah suaramu lo bagus, kenapa kamu nggak nyanyi? Gitu. Sampai digoblok-goblokin lah kasarnya, jujur aja. Dia bilang, ih goblok kamu kalau nggak nyanyi sih, kayak gitu. Akhirnya kayak Termotivasi lah ya. termotivasi. Oke. Terus kalau nyiptain lagu, apakah sebelum itu udah nyiptain lagu? Sebelum itu belum sih. Pertama kali nyiptain lagu tuh 2000 berapa ya? Kayaknya 2014 deh. Oh, lama ya? Iya, 2013 sampai 2015. Itu gara-gara putus juga sih sebenarnya. Wah. Pas galau. Thanks to mantan berarti ya. Lagu itu apakah dibawakan di album atau di single? Enggak, itu waktu itu aku masih ngeband. Oke. Jadi nama bandnya Sweet Coffee. Sweet Itu tuh Coffee. aku ada bikin lagu judulnya Stuck on You. Stuck on You. Oke. Agak Tipikal malu lah ya sih 2014. Oke. Stuck on You. Di Stuck on You itu akhirnya apakah ada kepikiran untuk kayaknya gue bawain sendiri atau gimana? Enggak, Enggak ya? masih enggak. Waktu itu tuh apa ya, teman-teman band yang Sweet Coffee sampai sekarang masih ada bandnya. Oh, bandnya masih ada. Masih ada. Cuman fokusnya lebih ke wedding, gathering yang gitu-gitu Oh, aja. reguleran lah ya. Kalau reguler enggak sih. Cuman wedding paling Oke. sama gathering. Wedding band. Nah, kalau sendirinya tuh justru malah pernah bikin band namanya Daun Bumi juga. Oke, nama bandnya Daun Bumi. Itu 2015. 2015. Terus tuh teman-teman, nah aku berempat. Nah 3 teman ini diajak sama band lain. Oke. Terus band lain lebih laku. Colong-colongan gitu lah ya. Oke, siap. Band lain ini lebih laku. Dulu tuh ada namanya. Oh, Rio nyanyi di situ, vokalis. Enggak, di Daun bandku. Iya, kalau Daun Bumi ya. Oh, oke. Nah, teman-teman ini diajak band lain. Dia nama bandnya tuh Aziza and the Folk dulu. Ah, oke. Aziz Mungkin Zahra. tahu. Pernah denger deh kayaknya kalau Ya, nah itu semuanya personilku sebenarnya. Hmm. Tapi aku ditinggal gitu nah. Jadi kayak Biar aja dia sendiri lah. ya aku merasa wah kok aku ditinggal nih kayak Oke. gitu nah.
akhirnya kayak ya udah coba deh solo aja dah gitu. Apalagi memang justru malah ya momen ditinggal itu malah udah aku bikin karya sendiri aja iya, gitu. karena cita-citaku dari dulu tuh cuman aku harus punya album dah gitu aja. Terserah mau di band atau solo dulu ya Iya. sebelumnya ya. Oke. Nah, akhirnya malah jadinya di solo. Iya. Oke. Nah, terus lagu pertama dengan format solo yang kemudian jadi sampai hari ini tuh apa waktu itu? Yang pertama kali tuh Mati Rasa judulnya. Mati Rasa. Tahun 2016 itu. 2016 ya. 2016 awal deh. Oke. Strugglingnya gimana yuk ceritain yuk. Strugglingnya lagu pertama tuh gimana ya? Ya macam-macam sih, ada yang bilang jelek lah, ada yang bilang sampah lah, semua. Ada yang bilang sampah. Ini literally bilang sampah gitu. Iya beneran. Terus apa ya? Ya nyoba-nyoba kirim-kirim ke radio juga. Inilah 2016 kan memang gitu. masih yang ngirim radio ya. Iya masih. Oke. Terus Sempat ya, ditolak gak ya dalam radio yuk? Ya ditolak sih. Wow. Ingat gak ya radio apa yuk? Temenku semua itu radio. Jangan dong. Jangan. Oke. Tapi ada beberapa radio nolak. Apa alasan nolaknya? Ini nggak komersilnya atau apa gitu? Nah itu salah satunya sih. Tapi memang kayaknya kalau radio yang itu jujur ya memang nggak terima lagu lokal sih kayaknya sampai saat ini. Oke. Siap. Gak usah disebut lah ya. Oke, siap. Gatel banget nih tapi. Oke. Terus sampai akhirnya kemudian karya itu diterima Rio Satrio sebagai solo tuh momennya apa? Di lagu keberapa atau bahkan di lagu pertama? Lagu kedua sih. Justru lagu kedua. Apa tuh judulnya? Cerita dan Bumi. Cerita dan Bumi itu. Iya. Oke. Cerita dan Bumi itu aku bikin 2016 akhir. Terus apa ya? Ngirim. Waktu itu tuh masih ada channel YouTube apa namanya? Indie lokal apa Indonesia gitu. Ini oh iya benar. Indonesia ya kalau nggak salah. Nah itu tuh aku iseng ngirim ke situ. Oh, oke. Ngirim ke Ditampilkan sana. di situ. Iya, tahu-tahu dibalas emailnya. Ya udah langsung dimasukin. Ditayangkan di sana. Iya, dan memang waktu itu tuh si YouTube channel ini banyak ngelahirin penyanyi-penyanyi indie lah. Oh, oke, band-band di indie juga Indonesia. banyak di Indonesia. Siap. Termasuk siapa ya? Biasa Besari awalnya di situ. Dari situ juga. Terus Kukira Kau Rumah, Oh iya betul. Amigdala tuh dari situ Amigdala. juga. Bubar ya sekarang Amigdala ya. Ganti nama. Oh ganti nama. Siap. Jadi rasa barokah apa ya? Nah di situ kamu dapat pencapaian apa yuk? Setelah di-upload di apa tadi Indonesia itu ya? Indonesia itu. Dapat berapa views? Dapat views besar kah atau gimana di situ? Ya views besar sih. Sambutannya bagus lah ya. Sambutannya bagus, alhamdulillah. Terus apa ya? Ya jadinya kenal sama band-band yang di situ sih yang yang memang indie. masuk di situ, masuk di Oke. playlist itulah. Oke. Jadi kenalan sama Pirsa, kenalan sama Amigdala waktu itu. Siapa lagi ya? Senar Senja. Senar Senja itu Ya. betul. Oh oke. Nah kalau setelah ibaratnya setelah kamu dikenal waktu itu kalau nggak salah itu lirik aja ya, video lirik ya kalau nggak salah. Ya. Kayaknya aku pernah lihat soalnya itu yang cerita Daun dan Bumi. Itu apakah langsung bikin kamu dapat banyak undangan atau enggak manggung? Banyak sih sebenarnya. Banyak dari situ ya? Iya. Di Samarinda atau di luar kota? Samarinda ada, tapi lebih banyak di luar sih sebenarnya. Justru malah di luar. Paling jauh yuk mana yuk? Pertama deh awal-awal deh. Kalau jauh sekarang ke mah pasti udah banyak. Ke Padang sih kalau Padang? dulu paling jauh. Padang apa tuh yuk? Apa konser besar atau gigs atau apa? Gigs kampus gitu sih. Gigs kampus. Oke. Tapi itu lumayan kayak wah akhirnya gitu ya. Iya, karena memang pengen banget makan nasi Padang di Padang. Tapi nggak ada nasi Padang di sana. Nggak ada nasi Padang. Nggak ada ternyata. Iya. Nasi campur malah. Wah, cerita Daun dan Bumi. Terus sampai lanjut jadi album itu apa yang bikin Rio percaya diri untuk aku kayaknya lanjut album deh gitu atau gitu. Yang bikin percaya diri ya ini sih. Ya banyak pendengar yang nunggu juga ternyata, syukur alhamdulillah. Terus sama ya itu dari dulu memang pengen cita-citanya aku harus punya album. Karena nggak tahu ya mindset aja sih waktu itu kayak aku nggak punya album nggak bakal menganggap diriku musisi lah kayak gitulah kasarnya. Standarnya gitu ya. Oke. Jadi aku maksa banget waktu itu bikin album pokoknya. Wah. Nah, kan tadi aku sebenarnya mau nanya, struggling lagu pertama, recording dan seterusnya. Samarinda kan ya Samarinda kota besar lah ya gitu. Tapi kayaknya untuk iklim kreatif tuh
terutama musik kayaknya nggak sebagus-bagus Iya, benar. kota di Jawa gitu. Nah, Rio menghadapinya itu kayak apa? Apakah harus cari studio yang bagus dulu atau mungkin rekaman home recording dulu atau gimana tuh sampai lagu itu ke-upload? Kalau dulu sih rekamannya di studio 23. Udah di studio. Oh, 23 ya. Iya, sama Jondri gitu. Oh, oke. Jondri kan punya band juga dia. Devi John kalau Jondri. Division Tapi maksudnya apakah itu sudah diproduserin atau Rio produserin sendiri atau gimana? Banyak dibantu sama Jondri sih. Banyak dibantu sama dia. Oke. Berarti hasilnya udah matang lah ya. Udah mateng. Mixing masteringnya udah. Ya. Sudah ya Jondri udah termasuk bisa dibilang produser yang pro lah. Iya, produser pro ya. Oke. Nah, itu yang membuat Rio kemudian karya-karyanya sama dia terus atau belakangan ini udah dikerjain sendiri? Sebetulnya hampir semua lagu sama dia sih sebetulnya. Hampir semua lagu. Iya. Beberapa lagu sama Bang Ari, ada sama Bang Ari juga, Bang Ari Backstage tuh, yang gitarisnya Kapital. Ari Wardana ya. Ya, itu beberapa lagu juga ada di Bang Ari. Oke, siap. Tapi nggak ke-influence ya? Nggak ke-influence jadi metal nggak ya? Enggak. Soalnya kan Samarinda Tenggarong tuh kebanyakan ya, nggak tahu kan ya teman-teman gue itu. Kebanyakan kesana. Iya benar sih memang sampai sekarang juga Tenggarong tuh. Samarinda Tenggarong memang kuatnya di musik-musik rock kan. Musik. Oke. Yuk kita punya rambutan yuk. Iya, sikat. Disikat gini nih. Oke. Nah, aku tuh sebenarnya penasaran kalau aku dengerin beberapa lagunya Rio kan kemarin aku nonton ya Rio ya. Sudah gokil aku menyempatkan diri nonton Rio loh. Gokil aku. Live-nya Rio dan beberapa lagu yang aku denger yang lagunya Rio ya. Itu lirik-liriknya itu banyak apa ya? Bernuansa keluarga gitu. Kalau aku perhatikan ya. Correct me if I'm wrong gitu. Kenapa yuk? Kenapa pengen ngangkat tema-tema itu? Karena ya kenapa ya? Tapi kalau ditanya bingung sih. Ya pengen aja sebetulnya. Karena ya itu keluargaku kayaknya menarik deh buat diangkat gitu kan. Dulu ngerasa gitu aja sih. Ya ada yang indigo lah, yang gitu kan. Makanya jadi ini ya pengen nulisin lagu lah, maksudnya juga kayak tanda terima kasih juga sih sebenarnya buat keluarga. Karena semua lagu sebenarnya ya spesial, memang semua lagu tuh saya tulis spesial buat keluarga semua lah. Spesial buat keluarga. Oke. Ada satu-satu gitu ya ini. Iya, satu-satu gitu. Ini buat Om, ini buat ini kayak gitu-gitu. Wow. Tapi kalau misalnya ada yang kelewat nggak? Ada yang kelewat. Maksudnya lu nggak spesial nih nggak gue tulisin? Nggak juga, nggak gitu. Kadang belum kepikiran aja idenya. Belum kepikiran. Wah, mau mecah keluarga. Tapi proses kreatifnya gimana ya biasanya? Kalau untuk Rio sendiri lah untuk nulis sebuah lagu itu. Kalau tadi kan lagu pertama tadi Karena Mantan, ya kan ditinggalin. Terus, nah kalau yang belakang-belakang tadi ada untuk anak gitu ya. Nah berarti kan kalau aku perhatikan, berarti Rio ini perlu momen gitu ya. Perlu momen penting untuk menulis lagu. Banget. Apa biasanya? Selain kalau kan anak nggak mungkin ngulang berkali-kali kan? Iya betul. Satu aja lumayan ya. Iya, ini 3 kan anak. Nah gimana tuh kalau yang lain? Apakah momennya harus diciptakan atau bisa di-refresh di kepala aja? Sejauh ini sih sebetulnya momen sih. Nunggu momen gitu kenapa. Jadi kayak ya ada yang momen sedih, momen-momen menyenangkan ya akhirnya kalau bisa ditulis gitu. Oke. Nggak pernah maksa sih sebenarnya. Cuman syukurnya memang ya karena dari dulu suka ya hobi baca buku aja, terus juga dari SD suka nulis kayak puisi-puisi gitu jadinya. Aquarius memang agak ini ya. Iya benar sih. agak melo ya. Iya melo banget malah. Oke. Makanya jadi sering nulis. Tapi referensi lagu apa ya sebelumnya ya? Referensi lagu tuh banyak sih sebenarnya yang menginfluence dari kecil ya. Kalau dari kecil tuh karena ini sih ya, karena bapak terus om-om tuh suka denger lagu Queen, The Beatles tuh jadinya sampai sekarang aku masih suka Queen sih. Itu masuk ke ini nggak menginspirasi untuk dalam termasuk sih sebenarnya. Walaupun secara musik enggak ya. Karena beda ini ya. Beda alam ya. Karena susah sih sebetulnya karena pengen bikin kayak Queen cuman susah banget lah. Susah banget. Tapi kalau iklim di Samarinda gimana ya menurutmu? Per hari ini lah. Sampai hari ini. Apa yang kurang gitulah misalnya. Kan karena sekarang kan platform kan makin banyak nih. Ya kan? Platform makin banyak gitu. Terus
Sekarang kayaknya kalau mau masukin mau rilis tuh lebih sederhana lah, lebih gampang gitu. Nah, kalau menurut Rio tuh apakah membantu atau justru malah merusak ininya iklim musiknya Di sendiri? lokalnya ya. Kalau platform sih sebetulnya malah ngebantu banyak kan. Ngebantu banyak, oke. Kalau kurang ya, yang masih jadi PR buat teman-teman lokal nih apa ya, pasarnya masih susah sih jujur. Pasarnya masih susah. Kenapa masyarakat Samarinda nggak dengar musik yang kenapa yang bikin Rio menganggap pasarnya susah? Kalau ini pendapatku aja. Oh ya, memang nanya pendapat Rio. Takutnya salah kan. Iya. Kalau pendapatku sih mungkin karena kita terlalu banyak banyak suku kali ya di Samarinda. Heterogen lah ya, nyampur gitu ya. Samarinda kan nggak ada suku aslinya malah. Oke. Jadinya tuh pride sama lokalnya mungkin kurang. Oke. Beda lah sama kota-kota lain kayak Jogja, Bali dan lain-lain kan. Betul. Beda, dan rata-rata juga di luar kan didukung sama pemerintah. Oke. Oh, di sini kurang ya? Di sini ya gimana ya? Ya. Ini biasanya suka dipantau nih sama bos-bos nih, pejabat-pejabat nih. Nggak apa-apa, nih, bagus lah. Tolonglah didukung lah ya. Didukung tuh didukung tuh gimana ya? Nah, ini penting nih. Iya. Penting nih. Kita tuh apa sebenarnya dukungan yang diharapkan oleh teman-teman musisi dan anak-anak kreatif? Ya sebetulnya kan ya dukungan tuh simple lah. Maksudnya kayak didengerin itu juga cukup termasuk di dalam dukungan kan ya. Oke. Terus mungkin ya sewaktu-waktu mungkin bisa dibikinkan regulasi mungkin. Karena di luar ini beneran kayak di Jogja atau di Bali dan lain-lain tuh ada ketetapannya lah. Maksudnya ketika misalnya ada band luar yang diundang, ya wajib ngundang band lokal dengan harga yang pantas juga. Oh, ada begitu ya? Ya, di ada. Samarinda belum berarti? Di Samarinda belum. Oke. Makanya ya jujur CEO sembarangan. Maksudnya dia milih nggak bakal mau bayar lebih, lah, ya betul. pasti bakal nego terus lah. Kalau di luar tuh udah ketat. Makanya kayak contoh kayak di Jogja, Segidok, terus siapa lagi ya, Festivalis, terus ya banyak lah ya. Itu tuh hidup di sana karena mereka aman. Karena ketika mengundang nama besar, band besar dari luar kota, band daerahnya juga dikasih porsi. Iya, harus dikasih porsi dan ya harus sesuai. Oke. Dan Samarinda agak kurang yang begitu. Samarinda agak kurang. Padahal kan kalau dilihat belakangan ini agak rame ya, mulai rame ya. Festival mulai rame. Bener. Tapi kurang terfasilitasi teman-teman. Jujur, iya. Tuh teman-teman ya. Kukar nih yang lagi rame banget nih, Kukar nih. Tolong ya Bang Akbar Raka ya. ya. Terus yang kalau kan namanya dulu bukan orang yang bukan musisi yang terkenal gitu-gitu. Struggling dari awal 2016. Apa ya perbandingannya ya dulu sama sekarang yang mungkin beda banget dirasakan? Sebetulnya nggak ada sih, perasaan sama aja. Sama-sama aja ya. Cuman mungkin jadi lebih banyak punya teman lah. Oh, temennya jadi lebar ya. gitu. Oke. Tapi jadi nggak nyaman nggak atau jadi risih nggak? Kayak tiba-tiba di jalan. Nggak juga sih sebenarnya. Santai aja. Cuman aku ya jujur suka lupa nama orang. Jadi mohon maaf kalau banyak jalan ya. Iya. Bang Akbar gitu juga kok ternyata. Aku tahu juga. Pernah ngobrol. Iya. Oke. Nah, boleh cerita sedikit soal masa kecil nggak ya? Kamu pernah dibully nggak sih waktu kecil? Pas kecil aku yang ngebully. Wow. Tapi itu nggak, maksudnya ini kan sekarang kan dikit-dikit mental health ya anak-anaknya. Apalagi misalnya ini cocokologiku aja nih. Biasanya konten mental health itu nggak jauh dari lagu indie. Lagu indie konten mental health. Ya kan biasanya gitu kan ya? Biasanya gitu. Di TikTok tuh pasti kayak gitu. Gitu. Lagu-lagu senja lah gitu. Apalagi liriknya Rio nih banyak banget kata-kata senja gitu di dalam situ. Nah, menurut dia gimana dengan fenomena begitu? Ya sebetulnya sih ya seneng aja sih. Karena kepake ya? Iya, jadinya kepake juga. Dan mungkin cocok aja kali kan. Kalau lagunya, kalau dia pakai lagu metal kayaknya nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Betul juga.
Betul juga. Terus kalau kalau teman-teman sobat cerdas mungkin atau siapapun lah di Indonesia atau di Samarinda yang pengen juga kayak Rio, gimana sih caranya buat memulai berkarya? Ya buat pemula itu jangan dipikirin sih, mulai aja. Dipikirin. Iya, karena kita kadang terlalu banyak mikir jadinya insecure. Jadi nggak jadi. Gitu. Jadinya nggak jadi. Kadang kita pengen sesuatu tuh karena apa ya? Kan musik tuh porsi juga. Oke. Ya ini pelajaran sih sebenarnya juga, karena lagu yang pertama yang tadi aku bilang tuh sebetulnya porsinya kebanyakan. Apa itu yang kebanyakan? Dulu tuh karena baru pertama kali buat lagu solo tuh akhirnya kayak pengen tambahin ini tambahin musik ini tambahin saksofon tambahin ini ternyata porsinya berlebihan gitu, jadinya nggak enak. Jadi ya sama. Jadi lebay gitu ya. Iya, jadinya lebay. Jadi nggak salah sebenarnya kalau orang bilang jelek pun jadinya nggak masalah. Makanya sebenarnya ya kalau mau mulai aja udah, mulai aja dulu teman-teman. Jangan banyak dipikirin. Jangan terlalu banyak pikirin boleh pasti kan. Tapi lebih baik ya dimulai, karena pasti lebih bagus. Karena dari dulu tuh selalu lebih bagus konten yang berkembang daripada yang langsung baik. Oh iya benar. Yang diikutin tuh pasti progress lah ya, progress. Kalau biasanya kan kalau musisi tuh suka ada target gitu nggak ya? Kamu ada target nggak? Misalnya aku harus dalam sebulan harus nulis 3 lagu gitu. Atau mungkin lagi ngerjain apa gitu dalam tahun-tahun 2024 ini? Kalau progres sih sebetulnya nggak ada sih. Lagi nggak ada. Tapi memang karena ya ini sih kenapa nggak keluarin album juga karena lagi rame pemilu. Oke. Fokusnya orang lagi ke sana ya. Fokusnya orang lagi di sana. Menurutku ya. Jadi tuh kayak aku kalau keluarin sekarang kayaknya sia-sia deh. Jadi aja lah dulu. Sia-sia B. Oke, lanjut. Makanya jadinya kayak yaudah tahan aja lah dulu, tungguin pemilu. Tunggu pemilu selesai. Karena target memang habis pemilu baru mau coba bikin lagu lagi. Oke, tungguin tuh habis pemilu ya. Habis pemilu. Video klip terakhir yang aku lihat Payung. Nah, itu kan banyak banget tuh teman-teman Samarinda tuh yang muncul di sana gitu ya. Nah, apa kesannya Rio? Apalah respon Rio setelah itu jadi dan tayang gitu? Ya pasti hampir 50.000 ya. Iya, luar biasa keren. Ya pastinya seneng sih karena teman-teman mau bantuin. Terus apa ya? Itu juga jadi video klip yang paling proper lah bisa dibilang. Video klip yang paling proper. Ya, yang udah. Berapa lama itu kemarin garapnya? Garapnya tuh sebenarnya 2 hari. Cuman kalau sama proses penulisan dan lain-lain tuh mungkin habis sebulan lah. Oke. Sebulan buat mikirin itu. Hasilnya memuaskan nggak menurut? Memuaskan. Kalau aku memuaskan. Kalau secara materi lagu gimana tuh isinya sebenarnya? Ceritakan apa dan keresahan apa yang lagi dibawakan di lagu itu? Kalau lagu itu sebetulnya faktanya sebetulnya aku nggak bisa bawa lagu itu sendirian karena pasti sedih. Oke, jadi ada alasan tertentu. Kenapa ya? Itu lagu yang kutulis habis balik dari Jakarta karena COVID. Oh, oke. Aku nangis terus waktu itu, heran juga sih. Kenapa ya? Maksudnya apakah momennya terulang atau apa? Waktu COVID apa yang terjadi? Dulu pas 2020 itu tuh udah ada rencana pindah sama istri sama anak kan ke Jakarta. Oke, hijrah lah ya. Ya itu pindahnya bulan Februari. Oh, pas banget ya. Pas banget, lucu banget. Oke. Jadi 3 minggu sebelum COVID lah di sana. Karena juga di sana ditawarin kontrak sama salah satu band yang mereka bikin manajemen indie gitu lah. Oke. Nah, harusnya Maret udah jalan. Wow. Habis jadi itu Februari udah berangkat ke sana. Iya. Keluarga. Wow. Tahu-tahu COVID. Spendingnya gede dong ya ke sana ya. Iya dong. Balik ke sini tuh kosong banget. Wow. Jadi, tapi memang lagu itu dapatnya pas ini sih. Lagu itu nggak pernah ditulis sebenarnya. Lagunya tidak ditulis. Lagunya tahu-tahu muncul aja. Wow. Itu aku ingat banget pagi-pagi udah di Samarinda. Tuh duit sisa 20.000, ingat banget. Terus si Bintang bangun, aku nanya, Bintang mau makan apa gitu kan. Sarapan apa? Mau makan nasi kuning, dia bilang. Oh ya udah. Terus lihat motor nggak ada bensin. Terus hujan, waktu itu hujan. Jadi aku pakai payung ke depan gang pokoknya tuh.
Terus 20.000 tuh cukup pas banget buat beliin istri sama anak lah. Nasi kuning pakai telur cukup. Beli 2 bungkus. Terus tuh ya udah habis itu pulang kayak wah, sedih apa kayak waduh nih kok sedih banget gitu. Rasanya gitu aja sih karena yang ngerasa aja kayak aduh kasihan. Aku ngerasa kayak kasihan banget istri sama anakku kok. Aku ngerasain kondisi ini gitu nah. Walaupun pasti semua orang pernah ngerasain ya. Ya terus pas balik nggak tahu kenapa tahu-tahu langsung kayak ya udah nangis dikit nggak bohong. Aku sambil jalan tuh kayak duh kayak apa. Sempat mikir gitu lah kayak mana ya. Maksudnya aku harus ngapain nih gitu biar buat hidup aja. Wow. Habis itu ya udah habis itu kayak nggak tahu kenapa tuh langsung dan semoga aku bisa menjadi peneduhmu di kala sendu. Langsung dapat itu. Menghalangi hujan dan panas untukmu berdua selalu. Wah, dalam ya ternyata. Aku takut merasa sepi karena ada diriku di sisimu. Tenanglah sayang, ku akan jadi payung untukmu. Dah, tahu-tahu udah tahu kenapa dapat itu. Wow, itu momen lah, lagi-lagi momen ya berarti. Iya. Momen. Oke. Dan itu memang setiap kali ngebawain jadi ke-trigger ya untuk kayak wah, momennya kerasa lagi. Iya. Oke. Tapi dengan itu kan ceritanya sedemikian ini ya, haru ya. Iya. Terus ada Yono, Julak Atu, Iya. Setiawan Yogi. Itu apa? Rio happy aja dengan itu? Happy, malah aku yang pengen itu. Oh, oke. Sebenarnya maknanya ya mungkin nggak terlalu nyampe ke orang juga sih sebetulnya. Maknanya tuh ini aku pengen ya kita menertawakan masalah lah. Oh, oke. Intinya gitu sih sebetulnya waktu itu kayak ya udah nih bermasalah jangan terlalu sedih, kayak ayo kita senang-senang aja. Oke. Yang penting kita bahagia lah. Yang penting bahagia. Itu teman-teman. Tapi aku jadi penasaran, momennya apa titik baliknya setelah itu kemudian kayak apa yang Rio lakukan setelah itu? Macam-macam, saya jual efek. Wow, serius? Iyalah, pasti mau nggak mau waktu itu. Karena memang ya kacau. Dan 2020 itu kan artinya nama Rio Satria udah besar dong. Alhamdulillah. Udah besar. Enggak, artinya kalau melakukan ini itu kan berarti akan ada kayak loh, kenapa yo? Gitu. Akan banyak orang yang nanya gitu kan. Nanya pasti, tapi kan ya jawabannya COVID. Oh iya benar. Mau apa lagi? Oh iya benar. Waktu itu sampai jualan di rumah, jualan cireng gitu-gitulah. Aku kan memang hobi masak. Oke. Jadi kayak yaudah waktu itu bikin cireng, jualin teman-teman suka. Wow. Dan itu kemudian lumayan bisa ngebantu. Ya lumayan lah, alhamdulillah. Sama jualan nasi di rumah. Wow. Nggak lanjut tapi ya udah selesai. Iya nggak lanjut. Karena ini sih. Karena waktu itu bikin kafe sama Gapur juga. Yang itu ya? Yang Kopindi. Oh oke. Itu tuh ya apa ya? Ya lumayan lah sebetulnya. Terus ya mau tutup juga sih endingnya. Karena itu B4 waktu itu. Oke. Biasalah. Iya. Kurang cocok berbisnis gitu kan wajar. Kalau ya. dalam bisnis memang harus cari partner yang sesuai dan tepat. Tapi tetap temenan. Kenapa ditekan gitu? Siapa tahu nanti jadi ini. Jangan komen aneh-aneh ya. Udah mereka masih berteman, tenang aja. Oke. Nah, berarti karya baru akan keluar pasca pemilu ya? Ya, minimal harus ada lagu sama video klip lah, harus ada gitu. Oke. Lagu harus ada di bulan Agustus. Oke, ditunggu maksimal. Iya. Maksimal. Rate-nya Rio berapa sih sekarang? Waduh. Siapa tuh mengundang? Beda-beda sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya masih di Samarinda aku fleksibel banget. Aku nggak netapin lah. Tuh teman-teman, jangan ragu-ragu. Apalagi anak SMA ini kan biasanya lagi happy-happynya, pengen Rio dong tuh fleksibel. Tapi yang pasti tadi sesuai porsi ya. Iya. Sesuai porsi dan harus dihargai. Ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih yo udah sekali lagi di sini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa baca berita terbaru dan informasi yang terupdate di Koran Kaltim, surat kabar Koran Kaltim yang terbit setiap hari Senin sampai Sabtu. Dan juga baca berita di portal media kami www.korankaltim.com, pusaranmedia.com dan seputar fakta.com.
Dan juga bisa diikuti informasi terbaru teraktual di Instagram kita. Ada di @korankaltim.com dan itulah ya, ada di sana. Kamu cari sendiri. Terima kasih sekali lagi, nama Kurus dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.